Yang sudah dapat linknya, share, bagi ke kawan-kawan. Share. Tapi baca dulu. Ini banyak orang ini share. Udah kau baca? Enggak, aku dapat pahalanya aja jadilah. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala BKD, kemudian Bapak Kabak Kesra, Bapak-bapak pejabat, pegawai di lingkungan Pemko Kota Batam. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judulnya riba dalam Quran dan Sunnah. Ini biodata yang menyampaikan tausiah, namanya Abdul Somad LCMA. Pendidikan S1 di Al-Azhar, S2 di Darul Hadis Maroko. Jamaah bertanya, dekat dari Maroko Pak Ustaz. Pengabdian Komisi Riset di MUI Provinsi, sekarang pindah di Komisi Fatwa. Komisi Fatwa MUI Pekanbaru, sehari-hari dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Video dapat dilihat di www.tafakustreaming.com. Tulisan fatwa seputar kajian bisa dilihat di www.somatmorocco.blogspot.com. Definisi riba artinya bertambah. Pak pinjam duit Pak Kabak 5 juta. Oke Pak Ustaz, nanti bayar 5,5 ya. Komanya itu yang jadi masalah. Bertambah dia. Asal bertambah riba. Satu jenis bertambah. Pinjam beras, bayar beras, bertambah 2 on, riba. Pinjam garam, bayar garam, bertambah 1 mata, riba. Pinjam perak, bayar perak. Pinjam duit, bayar duit. Pinjam korma, bayar korma, bertambah riba. Satu jenis bertambah. Zahab bil zahab, emas dengan emas. Fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Saya akan sampaikan tausiah ini sampai pukul 9.30. Tadi saya diberi waktu 9.40. Yang 10 menit itu foto-foto. Enggak, bercanda. Jual beli uang dengan uang, makanan dengan makanan. Zaman Nabi duit cuma 2. Duit emas namanya dinar, duit perak namanya dirham. Duit kertas tak laku. Sekarang emas tak bisa lagi diperdagangkan, dijual belikan, maka emas dirubah menjadi kertas. Lalu kemudian ada namanya riba fadl, tambahan yang disyaratkan kreditor kepada penerima kredit sebagai kompensasi waktu. Saya kasih kamu pinjaman, nanti setelah setahun kamu bayar, tapi kamu tambah. Nah, ini juga riba. Apakah bunga bank itu riba? Transaksi riba kontemporer. Konferensi kedua Lembaga Riset Islam di Kairo tahun 1965. Ustadz udah lahir? Belum. Kok Ustadz tahu? Saya kopi. Semua bunga dalam transaksi adalah haram. Riba sedikit atau banyak adalah haram. Karena ada orang mengatakan, berapa bunga yang saya dapat? 100.000. Haram. Kalau 100 juta, banyak pendapat dalam masalah. Kalau sedikit menggunakan haram. Ini haram apa halal Pak Ustaz? Haram. Nanti kita bagi sama Pak Ustaz. Nanti saya istikharah dulu. Maka disebut itu sedikit atau banyak haram. Majma' Munazzamah Al-Mu'tamar Islami, rekomendasi semua tambahan terhadap pinjaman telah tiba masa pembayarannya yang dibebankan kepada si peminjam disebabkan ketidakmampuan membayar, maka itu riba. Kau bayar nanti 1 juta, bayar 1 juta. Ya, tanggal 1 Oktober. Oke. Tak ada riba. Tapi begitu sampai tanggal 1, maaf aku tak bisa. Jadi bayarnya siapa? Bulan depan. 1 bulan bertambah 10%. Riba.
Majma' Rabitatul Alam Islami, konferensi ke-10 Ikatan Dunia Islam di Makkah Al-Mukarramah tahun 1406. Kaum muslimin wajib menjaga diri dari yang dilarang Allah, transaksi riba, memberikan respon positif terhadap perkembangan lembaga keuangan Islam. Bagi kaum muslimin yang mampu melakukan transaksi islami, haram masuk ke dalam transaksi riba. Menyeru kepada seluruh lembaga ribawi agar segera mensucikan diri. Semua yang dihasilkan secara riba haram. Ini ngomong-ngomong yang ceramah ini pernah tak minjam duit? Minjam duit selalu. Oh, kalau gitu SK Pak Ustadz. Ada orang berapi-api, jangan gadaikan SK Anda. Rupanya dia tak punya SK. Patutlah berapi-api. Nah, Ustadz ada tak SK PNS Ustadz? Saya PNS. Sehari-hari saya PNS Kementerian Agama, di kerjanya di UIN Suska, Fakultas Usuluddin jurusan hadis. Kenapa Ustadz di sini sekarang? Musim libur kuliah. Nah, belum masuk lagi. Belum masuk. Saya ke Batam ini setahun 2 kali, bulan Agustus dengan bulan Februari. Bulan lain saya tak berani datang. Kenapa Februari sama Agustus? Itu bulan libur kuliah. SK Ustadz ada? Ada. Di mana? Di rumah lah. Takkan saya bawa pulang sini. Ada di rumah. Tak pernah saya pakai. Nah, kalau dikatakan orang bodoh Ustadz, SK-nya aku tak dipakai. Tak berani saya. Ustadz punya mobil? Punya. Dari mana Ustadz punya duit? Pinjam duit. Kemana? Ke bank. Ah, pinjam duit juga di bank. Bank mana? Amak Bank. Pinjam duit ke mak saya. Mak, aku mau ngajar nih, kena hujan nanti. Aku mau beli mobil, tak ada duit. Bisa pinjam duit. Kau nih dari kecil nyusahkan aja sampai. Pinjaman lunak tanpa bunga, Amak Bank. Cuman kadang bunganya lebih besar pula dari bank konvensional. Konferensi kedua Lembaga Keuangan Kuwait 1983. Pokoknya cerita ini sudah lama, jadul semua nih. Semua bentuk bunga menurut istilah ekonom barat adalah haram pada kaum muslimin agar menggunakan uangnya ke lembaga islami, memberikan motivasi terhadap keuangan Islam, memperkuat kerjasama menciptakan lembaga keuangan Islam, menetapkan wajibnya kesepakatan antara lembaga keuangan dan investor tentang nisbat keuntungan. Itu menurut Islam. Nah, sekarang menurut yang non-muslim, perjanjian lama, Old Testament dibagi kepada 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama disebut dengan Taurat, perjanjian baru disebut dengan Injil. Ustadz punya? Ada, punya saya di rumah. Beli di mana? Dapat saya di hotel. Pas nginap di hotel di Batam ini, dulu saya diundang ada pengajian, nginap di hotel. Pas saya buka laci, ada. Saya sangka hadiah untuk saya. Saya bawa balik. Tak mungkin saya balikkan lagi. Kitab Keluaran pasal 22 ayat 25. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antara mereka, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah engkau bebankan bunga uang kepadanya. Udah bunyi pendeta kan? Tuh, jelas dalam perjanjian lama. Jangan kau bebankan bunga uang kepadanya. Keluaran pasal 22 ayat 25. Kitab Ulangan, masih perjanjian lama, pasal 23 ayat 19 sampai 20. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan. Maksudnya beras atau gandum atau apa yang dapat dibungakan. Pasal 20. Dari orang asing boleh engkau membungut bunga. Ini yang tak enaknya. Kalau sesama saudaramu jangan, tapi kalau kepada orang asing kau ambillah bunga sebanyak-banyaknya. Tapi dari saudaramu jangan kau memungut bunga, supaya Tuhan Allah memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya.
Ini perjanjian lama nih. Saya takutnya waktu diupload nanti pas mereka dengar, ini boleh juga diundang nih kata dia. Nah, sekarang kita pindah ke perjanjian baru. Perjanjian baru itu isinya 5. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 14 surat Paulus. Tahu juga Pak Ustaz. Lukas ayat 6, pasal 34. Lukas 6, pasal 34. Jika engkau meminjam sesuatu kepada orang lain, janganlah engkau mengharap sesuatu kepadanya. Maksudnya jangan kau harap bunga. Kalau kau pinjam, jangan kau harap bunga. Jikalau engkau mengharapkan sesuatu daripadanya, apa jasamu? Ustaz Somad, ya, saya mau minjamkan dia duit 1 juta. Nanti bayarnya berapa? Ya 1 juta lah. Pinjam 1 juta, bayar 1 juta. Lalu saya dapat apa? Kata dia. Nah ini jawabannya. Lukas pasal 6 ayat 34. Kalau kau meminjamkan sesuatu pada saudaramu, maka mintalah bayaran sebanyak itu juga. Kalau kau minta bunga kepada dia, apa jasamu? Makna apa jasamu? Amal solehmu apa? Bahasa kita, illal ladzina amanu wa amilus solihati. Itu bahasa kita. Tapi karena kita sekarang tentang perjanjian baru, tentu ayat tak saya keluarkan. Efek negatifnya apa? Memicu permusuhan. Karena kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh disebabkan riba, muncul hasad. Pinjam duit, bayarnya dililit utang, tak lagi bisa. Akhirnya muncul, masa dia punya duit duduk ongkang-ongkang goyang kaki dapat untung banyak, aku yang lintang pukang tunggang langgang, pergi pagi pulang petang, perseringat banting tulang, tak dapat apa-apa. Muncul idenya, bunuh aja dia, bunuh aja dia, bunuh aja dia, bunuh aja dia, bunuh. Akhirnya bunuh. Aku bunuh nanti takut security-nya ada, santet aja dia, santet aja. Muncul. Nah, 2, menghilangkan semangat tolong menolong menjadi telan menelan. Paling tinggi yang paling bagus, nolong tanpa kompensasi. Pak, saya sedang susah nih Pak. Kenapa? Anak saya mau daftar ulang. Berapa? 2 juta Pak. Nih ku kasih 2 juta. Kapan saya bayar Pak? Tak usah kau bayar-bayar, ambillah. Tapi jangan ku tengok muka kau lagi di sini. Ini namanya sodakoh. Ini namanya sodakoh. Tidak ada, no kompensasi. Habis, habis. Ini sodakoh. Ini yang paling tinggi, yang paling bagus ini. Nah, yang nomor 2, nolong tapi tetap balik dan ada jaminan. Tolonglah Pak, anakku mau daftar ulang ini. Berapa daftar ulangnya? 2 juta. Itu jam tangannya berapa harganya? Pas 2 juta Pak. Sini. Ini tak sini, ini 2 juta. Nanti kalau tak engkau bayar tanggal 1 September, maka jam ini balik. Janganlah Pak, itu saya beli di Singapura. Mau apa tidak? Iyalah kalau gitu. Ini namanya dipasin, namanya gadai, mengatasi masalah tanpa masalah, penggadai masalah. Ada yang namanya. Nah, sekarang yang ketiga, nolong materinya tetap kembali, waktu tertentu tak ada jaminan. Tolonglah Pak, anakku mau daftar uang sekolah nanti dipecat keluar malu kawan-kawannya. Berapa perlunya? 2 juta. Oke, ini 2 juta. Ambil materai ya. Karena perjalanan dalam Islam begitu. Surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Tulis. Ambil tulis. Materai 6.000 ya. Dengan ini saya bertanda tangan akan membayar pada tanggal 1 Oktober nanti insyaallah tunai. Oke. Nanti balikkan ya, 2 juta. Oke. Nomor 3, ini level 3, tetap balik, tak ada gadai. Nomor 4, menolong materi tetap balik, tapi sama-sama untung. Ini bisnis. Kalau yang tadi itu pasif, tak pakai. Pak, saya anak muda baru selesai kuliah, rencana mau nikah tapi tak ada duit, mau buka usaha nih Pak. Berapa kau perlu duit? 2 juta Pak. Ini untuk apa? Ternak lele Pak.
Nanti kalau untung kita bagi 50-50 ya. Ya, nih. Begitu dikasih duit 2 juta, dia ternak lele, maka bapak yang meminjamkan duit ini doanya lebih khusyuk daripada sebelum duit itu dipinjam. Kenapa? Karena perjanjiannya mudharabah bagi hasil. Kalau untung sama untung, kalau rugi sama-sama puntung. Oleh sebab itu semalam tu kau ternak lele, ya. Malam tu hujan lebat, berdoa dia, ya Allah, hujan ni lebat, jangan sampai lele dia hanyut semua, jangan sampai. Kalau sampailah hanyut, habislah duit itu, ya Allah. Di situ bedanya sama riba. Kalau riba dia tak mau tahu. Ini duit 2 juta ku pinjamkan, mau kau rugi, mau kau mati, mau kau pingsan, yang penting balik 2,5 juta. Tapi kalau mudharabah tak begitu. Kalau untung sama kita bagi, kalau rugi sama ditanggung. Yang meminjam takut rugi, yang memberi pinjaman pun lebih khusyuk. Ini duit untuk apa? Saya mau ternak ayam, Pak. Kau ternak ayam? Iya. Dibuatnya lah penyuluhan ternak ayam. Jangan ternak ayam di dekat airport. Kenapa? Ayam tak boleh stres. Mendengar suara pesawat, pucat ayam tuh. Akhirnya ayam tuh hilang libido seksualnya. Nengok cewek-cewek itu tak berselera dia. Akhirnya ayam tak bertelur. Ayam tak bertelur, tak produktif. Sebagiannya malah stres, mati. Maka bapak itu pun buat penyuluhan ternak ayam. Jangan ternak ayam tempat ini. Begitu petir menyambar, ya Allah, jangan sampailah ayam-ayamnya itu terkejut mati gara-gara ini. Doa. Nah, ini namanya mudharabah bagi hasil. Yang paling jahat, yang paling bawah. Berapa kau mau pinjam? 2 juta, Pak. Mau untung, mau rugi, terserah. Aku tak mau tahu kau mau ternak apa, mau ternak lele, mau ternak tuyul, mau ternak apa. Yang penting kau balikkan 2,5 juta. Inilah yang jahat itu. Ini yang jahat. Membunuh semangat anak muda. Dan orang yang membungakan duit ini duduk saja di rumah. Menunggu. Tak ada. Tak ada ketemu orang. Kalau yang tadi semangat ketemu orang. Apa kabar? Sehat? Ya sangat takut orang ini sakit. Sehat ya. Lele-lele kita gimana? Mantap ya? Mantap ya? Ayam-ayam kita sehat semua. Kalau bapak tidak ada. Mau sehat, mau tidak, terserah, yang penting duitku balik. Jadi ada semangat yang luar biasa. Muncul adrenalinnya, rasa cemasnya, kan itu. Jadi hidup ini adalah bagaimana proses mendapatkannya. Bagi seorang adventure, petualang, bagi dia bukan yang penting ikannya, tapi bagaimana cara mendapatkan ikannya. Hari libur, Sabtu, Ahad, bro, gimana? Jadi kita minjam speedboat. Oke, kita pinjam speedboat. Untuk apa? Pergi ke tengah laut. Sampai di tengah laut memancing. Bagi orang petualang. Bagi orang yang tak peduli petualang, apa? Beli aja ikan bakar kan selesai. Ngapain terlibur ngajak kawan, pinjam speed, duit keluar, pergi ke tengah laut? Apa yang kau cari? Ente tak punya rasa. Paling nikmat ketika pancing itu ditangkap oleh ikan. Gitulah hebatnya. Apa? Supaya itu sangkut. Rasa. Itu yang dikatakan pepatah Arab, lam ya'rif man lam yadhuq. Siapa yang tak punya rasa, dia tak bisa merasakan itu. Makanya kita heran menengok orang melihat lukisan, pameran lukisan galeri, lukisan abstrak. Bisa orang tegak melihat lukisan abstrak sampai 1 jam menengok. Hebat. Kita dekat sama dia, bukan heran menengok lukisan tuh, heran menengok dia. Ini cerita masalah rasa. Maka Islam mengajarkan kita, uang ini kau investasikan dalam mudharabah, kau akan merasakan muncul adrenalin, bagaimana membuka usaha, bagaimana anak-anak muda. Maka kalau dibangkitkan semangat ini, tidak akan ada riba yang membunuh spirit anak muda. Sekarang kalau ada orang punya duit 1 M, anak-anak muda bisa dapat peluang baru. Menerima, kau perlu apa? Kasih 100 modal. Sekarang kan tidak, dia letakkan di bank, habis itu dia santai nunggu. Mau rugi, mau apa, yang penting duit balik.
Celaka 12 yang memanfaatkannya bukan orang Islam. Maka kemarin ketika muncul isu rush money, duit mau ditarik besar-besaran. Siapa yang paling takut dengan penarikan uang besar-besaran itu? Karena duit dia akan habis. Kenapa Ustaz tak sebutkan? Nanti kalau saya sebutkan anti kebinekaan. 3. Membuat orang menjadi pasif dan malas bekerja. Dengan dulu pensiun, dapat uang tunjangan, dapat duit, dapat uang sanggup, diletakkan, tunggu hasil. Duduk di rumah, nonton sinetron ke sinetron, sinetron ke sinetron, sinetron ke sinetron. Nengok sinetron sedih, menangis. Nengok sinetron lucu, ketawa. Nengok sinetron ini akhirnya mati. Tak ada gairah hidup, tak ada semangat hidup, hilang. Itulah yang terjadi sekarang. Berapa banyak orang yang mati sebelum malaikat maut datang. Sudah mati duluan. Ke masjid tak pernah, aktif tak pernah, kepada anak muda tak gaul. Coba kalau mudharabah nih hidup, dia panggil anak-anak muda. Saya ada duit 1 M nih. Kau hobinya apa? Saya tanam cabai Pak. Ini kalau untuk tanam cabai 1 juta cukup aja nih. Kau tanam apa? Saya dari Paper Tapet Pak. Apa tuh? Fakultas Pertanian dan Peternakan. Oke, kau ternak sapi. Kau dari mana? Saya dari Saintek Pak, Sains Teknologi. Ini buatkan untuk kursus komputer, buka bangkit semangat anak muda. Mati ini. Kenapa? Karena gara-gara riba. Salah satu cara penjajahan, terjajah secara ekonomi. Orang sudah lembu cucuk hidung. Kalau sudah lembu di cucuk hidung, mudah ditarik kemana-mana. Ketergantungan tingkat tinggi. Saya kebetulan baru diundang kemarin oleh Bapak Kementerian kita di Kementerian Keuangan Batam. Ustaz Somad, kita sedang menghadapi begini. Intinya kalau ini target tidak terpenuhi, negara kita akan pasti ngutang lagi. Setiap anak yang lahir, dia sudah punya utang. Bayangkan itu. Baru mengandung, diperiksa USG. Selamat ya Bu, ibu sudah punya anak. Sudah terbayang di anak aku sudah punya utang. Hubungan sosial antara yang menzolimi dan yang dizolimi. Tidak lagi antara hubungan antara investor dengan pengembang. Tidak lagi antara hubungan antara orang yang membantu dengan yang dibantu. Tapi hubungannya sudah berubah antara yang menzolimi dengan yang dizolimi. Maka hubungan tak mesra karena hubungannya dalam ikatan kezoliman. Tiap hari berdoa, Rabbana zolamna anfusana. Menghambat pelaku usaha baru. Pemilik modal 1 M. Apa bedanya antara virus riba dengan mudharabah? Ini 1 M, kata si pemodal. Sekarang kita tengok kalau dia riba. Menyimpan uang agar dapat keuntungan tanpa kerja keras. Simpan aja. Tiap bulan dapat untung. Ngapain kerja keras? Keringat tak meleleh. Badan tak capek. Nyantai. 2. Tak ada interaksi sosial dengan kebaikan. Sedikit pun tak ada berbuat baik. 3. Tidak menumbuhkan semangat spiritualitas. Tak ada semangat spiritualitas. Mendoakan orang, kasihan sama orang. Tak ada. Mentalnya mental penyamun, perampok. Sedangkan kalau dia mudharabah, 1. Menumbuhkan pelaku usaha baru. Muncul entrepreneur muda yang diberikan pinjaman modal. 2. Berbagi keuntungan jika berhasil. Demikian juga kalau sebaliknya rugi. Dia takut rugi, maka dia buatkan pelatihan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak ini pakar pelatihan ternak, pelatihan saintek, pelatihan komputer dari Jakarta. Iya, bisa datang ke Batam. Kita akan buatkan pelatihan untuk anak-anak muda. Semangat terus. Kenapa dia semangat? Takut dia duitnya hilang. 3. Ada interaksi sosial. Setiap jumpa sama orang, apa kabar? Sehat? Kita usaha ya, bangkit. Maka dia akan terus sehat walafiat. Yang membuat sehat itu adalah semangat hidup. Saya sudah jumpa dokter jamaah kita, Ustaz Somad. Ternyata yang membuat orang sehat itu bukan obat. Obat hanya membuat orang sehat 20%. Sisanya itu apa? Sisanya adalah semangat hidup. Semangat hidup mati disebabkan oleh riba. Ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ancamannya? Semua terkena riba. Orang yang makan riba, orang yang menerima riba, orang yang menulis riba, 2 orang yang diangkat jadi saksi. Yang paling tak enak yang saksi ini.
Yang minjam riba dapat duit, yang dikasih riba dapat duit, yang nulis riba dapat gaji. Saksi, sini sebentar kau jadi saksi. Ya, ini namanya dosa kering. Kalau yang 3 itu dosa basah. Apa pun tak dapat. Uang rokok pun tak ada. Usaha aku pun tak merokok, kata dia. Tak ada. Hadis riwayat Muslim. Hum sawa. Hum mereka sawa, sama, podo, sami mawon. Sama-sama makan riba. Riba salah satu dosa besar. Jauhilah 7 dosa besar. Pertama, syirik. Insya Allah kita tak ada syirik. Menyembah lembu, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Sihir, insya Allah kita tak ada sihir. Ibu-ibu yang diajak orang sihir jangan mau. Suamimu kasar sekali sama kamu, itulah aku pun pusing gimana suaminya. Mau biar supaya dia lunak, gimana caranya? Ambil rambutnya, ambil kukunya, bakar, masukkan ke kopinya. Kau bacakan mantranya, kakang telinga bosi mulut songkan gitu. Nanti insya Allah dia patuh sama kau. Sihir, jangan sampai. Alhamdulillah setelah kupakai ini suamiku nurut aja. Bang, aku mau arisan ya, jaga anak apel nih. Dah abang. Hati-hati, dosa besar. Sihir. Ustadz nih ibu-ibu aja digitukannya. Oke, kita balik sekarang ke bapak-bapak. Adinda, aku ada rencana mau kawin lagi nih. Apa? Akhirnya pergi ke dukun. Gimana nih Pak Dukun? Biniku asal kusebut ini macam singa mau menerkam. Gampang. Kau ambil rambutnya, kau ambil air ludahnya, kau ambil kukunya. Nanti ku baca-bacakan. Begitu dibacakan, Adinda, abang ada rencana. Iya terserah bang. Awas, sihir, dosa besar. 3, membunuh jiwa yang diharamkan. Membunuh orang. Naik motor, tiba-tiba datang kawan rempet dari belakang, marah, tembak, bam, mati. Dosa besar. 4, makan riba. 5, makan harta anak yatim. Harta anak yatim. Ada anak yatim meninggal dunia ayahnya. Ini ada kebun sawit. Tolong kau jagakan harta anak yatim ni ya. Insya Allah ku jaga dunia akhirat. Iya, habis harta anak yatim. Awas, dosa besar. Lari dari perang, menghadapi Israel. Gayanya macam Rambo dah mau menembak. Begitu nampaknya Israel, lari. Awas, menuduh perempuan baik-baik buat zina. Hei pezina, hati-hati. Orang yang menuduh perempuan baik buat zina dicambuk berapa kali? 80 kali cambuk. Yang berzina 100 kali. Yang menuduh 80 kali. Betty, beda tipis saja. Mohon maaf Bu Betty. Makan riba, masuk dosa besar. Riba lebih besar daripada 36 zina. 1 dirham riba yang kau makan. Dirhamun riba ya'kuluhur rajul. 1 riba yang termakan lebih hebat daripada sittah 6 wa thalathin 36 zaniyah. Tapi ini jangan dibalik. Ini ada laki-laki baliknya. Untung aku berzina aja. Jangan. Jangan dibalik. Zina itu kotor. Zina itu jahat. Wasa asabila seburuk-buruk jalan. Ada yang lebih buruk lagi. Apa dia? 36 kali lipat zina. Apa tu? Riba. Hadis sahih. Riba paling ringan. Ini malu saya membacakannya. Tak layak mak kita, ibu kita yang melahirkan kita. Tapi karena ini hadis, di Pekanbaru ada yang buat baleho nih. Besar dibuatnya baleho. Komplain pers. Bahasa ini tak layak, tak mendidik, kata dia. Anak-anak kita masa membaca ini. Ini bukan bahasa orang, ini Nabi yang ngomong, wahyu dari Allah. Apa kata dia? Riba, sab'una huban. Riba itu ada 70 dosa. Aisaruha 70, 69, 68, yang paling ringannya an yanki ar-rajul ummahu, seperti orang maaf cakap berzina dengan mak kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Paling hina, paling kotor, paling menjijikkan. Riba mengundang azab Allah. Idza zahara zina, kalau muncul zina, war riba, muncul riba fi qaryatin, dalam suatu negeri, faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Mereka sudah menghalalkan azab Allah turun. Kenapa azab ini turun? Kenapa azab ini turun? Gara-gara riba. Ketika Sultan Hasan al-Bolkiah menerapkan hukum ekonomi Islam,
digali tanah. Begitu digali apa yang muncul? Gas muncul, minyak, sumur minyak muncul. Marah Inggris, anak Inggris, negara Commonwealth, anak-anak Inggris, marah Inggris. Kenapa terapkan syariat Islam? Tutup, embargo, hotel Brunei Darussalam yang ada di London ditutup. Kata orang akan mati ini negara kecil nih, malah makin banyak minyaknya. Saudi Arabia mau mencari sumur, bukan air dapat, minyak dapat. Tempat kita minyak itu disedot. Di Saudi Arabia melompat minyak itu dari dalam ke atas. Oh, yang kan itu. Kita sengaja mau cari minyak, keluar lumpur, tak kering-kering sama sekali. Di bor Inul 2 tahun. Keluar lumpur. Tenggelam tak berapa kecamatan, kabupaten, jalan aspal tenggelam, rel kereta api tenggelam, di tembok keliling. Begitu di tembok muncul pula sekarang buaya air asin. Tak dari mana datang buaya? Naik muncul ke permukaan. Pokoknya seram lah. Dibangkitkan dalam keadaan gila. Allazina yakuluna riba. Orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit nanti dari kubur seperti orang kerasukan setan. Kerasukan setan itu apa Pak Ustaz? Kesambet. Kata orang Jawa. Kesambet itu apa? Tersapu. Bahasa kampung saya tersapu. Kalau ke kepulauan robah jadi aja lah, tersapu. Mungkin aja. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars habis bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, air laut naik ke darat, hancur. Dunia ini hancur, naik laut ke darat. Kayak mana keadaan Batam waktu itu? Tak tahu, Allahu a'lam. Sedangkan tsunami aja naik, tsunami ke Aceh, begitu keadaannya. Itu baru yang perempuan. Gimana kalau Sumanto naik? Biasa. Dengan wa idzal qubur ba'sirat, semua yang dikubur bangkit, semua yang dikubur itu bangkit. Allah katakan satu kata, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bangkit tegak berdiri. Nanti mau tahu gimana orang yang makan riba bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Allah. Lalu nampak, kau makan riba dulu ya? Makan riba. Ini yang kata Ustaz dulu kan, kau makan riba. Kata dia, kau pun begitu juga. Doa tak dikabulkan. Pagi tadi sudah berdoa, Allahumma dina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Kenapa doa saya ini tak dikabulkan Pak Ustaz? Mat'amuhu haram, karena lidahmu makan riba. Allah mengharamkan mengabulkan doa dari lidah yang makan riba. Lidah yang kau pakai makan riba, lidah itu juga yang kau pakai berdoa. Tak bisa, kecuali lidahnya dua, satu untuk makan, satu untuk doa. Pas giliran makan riba pakai, pas mau berdoa copot doa, gantian baru. Tak bisa. Tidak, ini yang kau pakai doa. Tak bisa. Hati-hati, jangan sampai kena makan riba, makan riba. Daging yang tumbuh dari yang riba, dibawalah riba tadi ke rumah, dikasih sama istri, istri tak bisa membedakan mana gaji, mana riba karena warnanya sama. Dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker, begitu dibuka langsung jadi nasi. Dikasih air lah Pak Ustaz, panjang betul lah kalau saya ceritakan. Disuap masuk, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Masuk ke dalam badan, berubah menjadi darah, darah menggumpal menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulawi, tempatnya api neraka jahanam. Turun saya ceramah di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, di bawah tanda eskalator ada bapak-bapak bawa timbangan. Saya tengok jamaah banyak yang naik. Saya tak naik, tak khawatir saya berat saya. Canggih timbangannya. Begitu
tekan tuts 5 di depan ya Pak. Ya, begitu selesai langsung nampak gula darahnya, kolesterolnya. Lama saya menoneng. Apa yang Ustaz pikirkan? Andai di akhirat nanti ada timbangan model ini, naik kita ke atas, langsung keluar print out Abdul Somad, berat 50, yang halal 30 saja. Berapa lama kita mesti membakar singgah dulu. Begitu semuanya disuruh masuk surga, diucapkan malaikat salam. Makanya baca Yasin sampai diulang berapa kali. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Pagi Jumat dibaca salamun qawlam mir rabbir rahim. Ya, kok 3 kali dibaca Entahlah, dari kecil udah macam itu. Salamun, salam, keselamatan. Qaulan, ucapan, min Rabbir Rahim, dari Allah. Untuk siapa? Orang yang mau masuk surga diucapkan Allah. Salamun, selamat. Tibtum, kalian sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin. Begitu semua masuk, ada beberapa yang absen. Cianu kemana? Transit. Gara-gara apa dia transit? Gara-gara makan riba. Harus dicuci bersih, diobok-obok dulu, obok-obok. Setelah bersih barulah masuk ke dalam. Kita maunya semua. Tapi katanya Pak Ustaz ada kemarin yang ceramah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, pasti masuk surga. Memang betul semua umat Muhammad masuk surga. Yang jadi masalah masuknya kapan? Kan itu yang jadi masalah. Nang kene rosae. Masuknya kapan? Kita maunya langsung, direct, tidak pakai transit. Ini transit, mau kemana? Ke Kairo. Transitnya di mana? Abu Dhabi. Berapa lama? Setengah hari. Kita maunya langsung terbang. Jangan sampai pakai transit. Maka kalau berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Jangan pakai transit ya. Langsung masuk. Ayyuma lahmin, setiap daging. Ustadz Somad ini dari tadi saya memberikan seminar laki-laki, perempuan. Kebetulan meja itu agak miring ke perempuan. In fokusnya satu. Jadi saya pun menjelaskan gini. Tak berapa lama layarnya satu. Selesai acara masuk WA ke HP saya. Ustadz Somad, saya senang kajian tadi. Cuman kalau bisa janganlah ngadap ke perempuan aja. Astagfirullah. Sekarang saya ngadap ke laki-laki lah. Ayyuma lahmin, setiap daging. Baru sekarang saya ingat, udah setengah. Ayyuma lahmin, setiap daging. Nabata min haramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi, tempatnya api neraka. Nauzubillah, hati-hati. Daging, darah masuk dari api neraka. Dimakanlah yang haram tadi, berubah menjadi darah. Satu pinggan, satu mangkok, satu piring, itu cuman jadi setetes darah. Darah tadi masuk ke jantung. Jantung menyemprotkan naik ke otak. Lalu darah tadi masuk ke dalam otak, menyebabkan isi otak ini jahat, kotor. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun. Yang mana ubun-ubun itu Pak Ustadz? Kalau anak kecil nampaknya. Nampak dia bergerak karena masih tipis kulit. Kadzibatin, pembohong. Khati'atin, buat dosa. Yang jahat itu bukan ini. Yang jahat itu bukan ini. Yang jahat itu mana ini? Otak nih, otak kotor. Allah masih sayang, tak dinampakkannya. Kalau dinampakkannya tertulis di sini, dosa. La pendos, lelaki penuh dosa. Ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan riba, jangan lagi kalian berriba. Fa illam taf'alu, kalau kau tak meninggalkan riba, ini ancaman Allah. Kalau kau tidak meninggalkan riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, berarti kalian sudah membuka pintu perang dengan Allah dan Rasul.
berperang sama Amerika aja kita pucat. Mana kita berani? Semua tokoh-tokohnya dari Amerika, Wonder Woman, Spiderman, Batman, Hulk, Rambo, Kapten Amerika. Kita nggak apa, pitung dah mati. Ini berani orang menantang Allah. Fa illam taf'alu, kalau kau tetap juga dalam riba, fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih, berarti kau sudah memulai perang dengan Allah dan Rasul. Orang yang melanjutkan riba, dia sedang melanjutkan perang dunia dengan Allah dan Rasul. Wa in tubtum, tapi kalau kau bertobat, kalau tobat udah tobat, stop, bersihkan semua dari riba. Tanggal fatwa 18 Rajab, segala puji bagi Allah. Lembaga Fatwa Fikih Islam membolehkan jual beli dengan tempo. Ini jual beli tempo boleh. Pak, saya mau beli mobil bapak ini, tapi saya tak bisa cash sekarang. Gimana kalau saya bayar dulu, ini nanti saya cicil? Boleh, ini dia. Boleh jual beli tempo, jangka waktu kredit pada konferensi ke-6 di Jeddah, 17 Sya'ban 14 Maret 1990, 27 tahun yang lalu. Dalam keputusan nomor 5326 tentang jual beli pakai tempo, boleh tambahan harga dengan tempo. Jadi jangan katakan yang barang, saya kemarin Pak Ustadz beli ini tidak cash loh Pak Ustadz. Ibu beli apa? Malu saya menyebutnya apa? Panci Pak Ustadz. Ini tak apa-apa. Beli panci cicil itu tak apa-apa. Orang sekarang kan banyak cicil rumah, cicil motor, cicil mobil, cicil pincil. Satu-satunya yang lunas bininya, itu yang lunas. Aku terima dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Kalau boleh itu ke kredit juga tuh. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita jaga ini semua. Kalau sampai tak kita jaga, maka kita sedang memulai perang. Pertanyaan nomor 74. Ini saya kutip dari website Saudi Arabia. Mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit, jika saya beli harganya bertambah. Jika harganya kontan 15.000 rial, 1 rial 3.500 perak. Jika kontan 15.000 rial, dijual dengan harga lebih dari itu kalau kredit, apa hukumnya? Kamu mau beli mobil nih? Ya, berapa harganya? 15.000 rial. Saya tak punya cash, gimana kalau saya cicil setahun? 20.000 rial. Apa hukum bertambah 5.000 itu? Ini jawaban ulama Saudi Arabia. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya. Makna tak ada keberatan, boleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui secara pasti. Kau beli ini selama setahun, nanti bayarnya jadi 20.000, jelas, maka boleh. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada cash, karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Si penjual dapat duit tambahan, si pembeli dapat waktu, sehingga dia bisa punya kesempatan. Dua-duanya dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli dapat manfaat tambahan waktu. Si ini perlu duit, si ini perlu waktu. Keduanya sangat membutuhkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Ada seorang namanya Barirah. Nama dia Barirah. Nama kamu siapa? Barirah. Dijual oleh tuannya. Oh, Barirah kok bisa dijual? Budak dia, hamba sahaya. Dijual oleh tuannya dengan cara kredit. Berapa lama? 9 tahun. Oh, kalau gitu panci saya belum begitu lama Pak Ustaz. 1 tahunnya 40 dirham. Ini menunjukkan boleh jual beli kredit karena tidak ada unsur gambling di dalamnya, juga tidak ada unsur riba, juga tidak ada unsur jahalah, ketidakpastian. Selama pasti tak apa-apa, maka boleh. Sama seperti jual beli lainnya. Jika barang yang dijual itu hak milik si penjual dan berada dalam kekuasaannya, boleh. Saya sampai sekarang belum bingung tentang transaksi di bank konvensional dengan bank syariah. Menurut saya bedanya satu aja Pak Ustadz. Apa bedanya? Yang ini masuknya pakai Assalamualaikum, yang ini selamat pagi. Yang ini pegawainya pakai jilbab, yang ini pakai rok pendek. Kata orang yang nggak tahu, namanya jahil bin goblok bin bahlul.
Pak, bank konvensional. Ya, saya mau beli mobil. Berapa harganya? 200 juta. Pinjamlah saya 200. Kasihnya duit 200. Nanti bayarnya 220 ya. Ya, 220. Yang 20 riba. Kemarin nanti pinjam kemana? Ke Bank Riau Kepri Syariah. Bayarnya 220. Sama aja. Apa bedanya? Yang ini tulisannya syariah, yang ini konvensional. Perbedaannya pada akadnya, Mas Bro. Nih saya tunjukkan. Ini dialer mobil, yang punya mobil. Saya tak sebut merek, menjaga kode etik jurnalistik. Ini Bank Riau Kepri Syariah. Ini kita yang mau pinjam. Datanglah kawan saya ini ke Bank Riau Kepri Syariah, berinisial ZF. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bank Riau Kepri Syariah pakai assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bank Riau Kepri Syariah, saya mau minjam duit. Untuk apa, Pak? Mau beli mobil ke Dialer 200 juta. Mohon maaf, Pak, kami tidak melayani peminjaman uang karena uang dengan uang riba. Bla 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 bla. Udah stop, aku udah tahu ceritanya. Udah kami bahas kemarin. Jadi gimana caranya? Saya mau beli mobil ini juga. Caranya gini, Pak. Mobil itu kami beli. Bank Syariah membeli mobil, maka mobil berpindah hak miliknya menjadi milik Bank Syariah. Setelah mobil menjadi milik Bank Syariah, datang kita membeli mobil ini dengan cara, nah ini caranya. Begitu transaksinya. Orang yang tak mengerti, dia tengok ujungnya aja. Dia tengok hasilnya, dia tak tengok prosesnya. Orang sekarang malas menengok proses. Semuanya. Datuk nenek kita dulu suka berproses. Ininya digonseng, nggak pakai minyak, digiling. Maka masakannya luar biasa, 3 bulan tak basi. Orang sekarang enggak, malas berproses. Pukul-pukul, ini jadi ayam penyet. Dulu orang merendang, Masya Allah mah. Orang sekarang enggak, ambil ayam, celupkan ke tepung, goreng, KFC. Mudah, simple, sederhana. Dulu orang prosesnya panjang. Sampai 7 hari 7 malam. Ada hari merisik. Setelah nampak dia tak ada calon, hari meminang. Setelah cocok, hari berinai. Setelah sesuai, hari berhatam kaji. Setelah itu, hari berakad. Setelah itu, baru hari pesta. 7 hari 7 malam. Orang sekarang enggak. Tak ada angin, tak ada hujan. Enggak, boncengan aja. Januari nikah, Desember baru diundang akikah. Panjang prosesnya. Sekarang enggak. Januari nikah, April akikah. Cepat proses. Nah sekarang orang tak mau tahu proses. Maka saya jelaskan ini ada prosesnya. Prosesnya yang diketahui. Kenali akadnya dengan baik. Oh, begitu ceritanya tadi Pak Ustadz. Ya. Nah, nanti kalau mau menjelaskan, kalau ada orang nanya, ibu, bapak insya Allah bisa menjelaskan. Kenapa transaksi di ini tidak haram? Nah, aku bisa menjelaskan. Syaratnya apa? Tolong kau bawakan 1 botol aqua sama gelas dan 1 tiang. Bisa aku jelaskan pun. Asal ada barang-barang itu bisa aku jelaskan. Ini dialer mobil, ini Bank Riau Kepri Syariah, ini saya. Datang saya ke Bank Riau Kepri Syariah minjam duit. Mereka tak mau melayani. Karena duit sama duit haram. Lalu gimana? Bapak mau beli apa? Ini akadnya murabahah, permodalan. Bukan bagi hasil. Kalau bagi hasil untuk usaha. Ini penyediaan modal. Modal itu apa Pak? Ini untuk... malu saya cerita. Untuk apa? Mau kawin lagi. Mana bisa? Ini untuk beli mobil. Berapa harga mobilnya? 200 juta. Biar kami beli mobil itu Pak. Dibeli mereka. Setelah jadi hak milik dia, terjadilah akad ini. Maka akadnya uang dengan uang apa uang dengan barang? Uang dengan barang. Itu enaknya kita ceramah di tempat orang cerdas. Cepat nangkap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan ini adalah kaji, ngaji. Maka saya kalau ada masanya saya ceramah umum saja, bebas macam tadi malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di kantor ini harus jelas supaya jangan sampai menimbulkan fitnah.
Kemarin pun di sini Ustaz Somad tolong jelaskan tentang masalah Syiah. Saya tidak mau cerita Syiah kalau tidak pakai infokus. Kenapa? Jangan sampai nanti Somad alah dia nakut-nakuti aja itu riba haram, entah mana hadisnya, entah mana. Aku tak percaya sama dia itu. Mukanya tak meyakinkan. Jadi kalau gini kan jelas. Nah, ini dia. Boleh kami print bahan Bapak Ustaz tuh bisa. Nanti saya minta flash disk, tapi jangan banyak-banyak, satu aja. Saya khawatir juga virus kena ke laptop saya ini. Nanti tengok, boleh print, cetak, bagi ke kawan-kawan. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah robah jadi PDF. Udah saya masukkan, saya kirim ke kawan saya. WhatsApp, Twitter, BBM, Instagram, sudah saya bagi Pak Ustadz. Share. Udah baca? Itulah, belum saya baca lagi. Baca dulu, baru bagi. Orang sekarang hobi betul bagi ini, bagi sana, bagi sini, bagi sana, bagi sini. Sampai-sampai WA bininya pun dibagikannya juga ke kita. Apa yang kau bagi ini? Salah bagi tadi Pak Ustaz. Inilah, alhamdulillah, pelong, lapang rasanya hati kita kalau sudah bisa berbagi. Berbagi makanan sudah, berbagi minuman sudah, berbagi kaji sudah. Tinggal lagi berbagi doa. Ada 5 menit. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya selamat anak cucu kita dari riba ini insyaallah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik, wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Wahai Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkan kasih dan sayang-Mu kepada kami ya Allah. Ya Akramal Akramin, akrimna. Wahai Engkau yang Maha Mulia di antara yang mulia, muliakan kami dengan makanan yang halal ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami dari susah hati dan kesedihan, wal ajzi wal kasal. Jauhkan kami dari sifat malas dan lemah, wal jubni wal bukhul. Jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah pasangan hidup kami dan anak cucu kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibunda kami yang sudah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Bersimbah darah dia membesarkan kami, tak sanggup kami membalas budi baiknya ya Allah. Kalau dia masih hidup dapat kami berbagi kasih sayang, sebagiannya sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir laha, ampunkan salahnya, warhamha, curahkan rahmatmu, wa'afiha, berikan kebaikan, wa'fu anha, maafkan segala kekhilafannya ya Allah. Entah berapa kali dia tak dapat solat berjamaah gara-gara kami, berapa kali dia tak tahajud gara-gara tangis kami, berapa kali dia tak jadi berbuat baik karena kami ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Tolong Engkau condongkan hati kami ini supaya selalu beramal ibadah baik kepadamu yang Kau ridhoi dan Kau cintai ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina indan jahi ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami nanti adalah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Selama menyampaikan tausiah ini banyak silap salah, cakap tak berkenan di hati, kurang adab, tata krama, sopan santun, budaya Melayu. Saya hamba Allah yang dhaif, Abdul Somad, mohon maaf. Mau Bapak Ibu maafkan saya? Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.